Tuti, Baik. Jadi sebelumnya saya mau minta maaf karena tidak mengaktifkan kamera. Berhubung karena saya sedang berada di kampung dan jaringan sangat kurang kondusif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi presentasi yang berjudul Perkembangan Islam di Cina. Untuk mengefisienkan waktu karena ini sudah melampaui batas waktu yang telah ditentukan, langsung saja. Di Islam merupakan agama universal yang sejak awal kemunculannya berkembang melampaui batas geografis, etnis, dan budaya. Salah satu wilayah yang menarik dalam sejarah penyebaran Islam adalah Cina. Sebuah peradaban tua dengan sistem nilai, budaya, dan struktur politik yang kuat dan mapan jauh sebelum kedatangan Islam. Berbeda dengan wilayah Timur Tengah, Afrika Utara, atau Asia Selatan. Islam di Cina tidak berkembang melalui ekspansi militer, melainkan melalui jalur damai seperti perdagangan, migrasi, dan diplomasi. Hal ini menjadikan Islam di Cina sebagai contoh unik bagaimana Islam berinteraksi dengan budaya lokal secara harmonis. Kajian tentang perkembangan Islam di Cina menjadi penting tidak hanya dari sudut pandang sejarah, tetapi juga untuk memahami fleksibilitas dan adaptabilitas Islam dalam berbagai konteks peradaban. Dari pemaparan latar belakang yang telah adapun beberapa perumusan masalah yang diangkat itu bagaimana proses masuknya Islam ke Cina, bagaimana perkembangan Islam di Cina pada masa dinasti-dinasti utama, bagaimana dinamika sosial budaya dan politik umat Islam di Cina. Tujuan penulisan makalah ini yaitu menjelaskan sejarah masuknya Islam ke Cina, menganalisis perkembangan Islam dalam lintasan sejarah dinasti Cina, mengkaji interaksi Islam dengan budaya dan kekuasaan Tiongkok. Adapun manfaat penulisan ini diharapkan untuk memperkaya kajian sejarah Islam global dan menjadi rujukan akademik bagi studi Islam di Asia Timur. Jalur masuk Islam ke Cina. Islam masuk ke Cina pada abad ke-7 Masehi, bertepatan dengan masa dinasti Tang. Proses masuknya Islam berlangsung melalui beberapa jalur utama. Yang pertama yaitu jalur perdagangan laut dan darat.
Pedagang Arab dan Persia memainkan peran penting. Jalur maritim melewati Laut Cina Selatan menuju pelabuhan Guangzhou, dan Hangzhou. Jalur darat mengikuti jalur sutra yang menghubungkan Asia Tengah dengan wilayah barat Cina melalui kota-kota seperti Xi'an. Pedagang ini tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga ide, budaya, dan agama. Kedua, jalur diplomasi dan utusan kekhalifahan. Dinasti Tang menerima utusan dari kekhalifahan Islam yang membawa misi diplomatik dan perdagangan. Bukti tertulis menunjukkan adanya surat resmi dari khalifah yang mengatur hubungan perdagangan dan perlindungan bagi komunitas muslim yang menetap di Cina. Tiga, migrasi dan asimilasi sosial. Selain pedagang dan diplomat, beberapa muslim menetap secara permanen di kota-kota pelabuhan. Mereka menikah dengan penduduk lokal, membuka usaha, dan membentuk komunitas muslim pertama di Cina. Adapun perkembangan Islam pada masa dinasti Tang, yaitu 618 sampai 907 Masehi. Dimulai dari kehidupan komunitas awal. Komunitas muslim awal terutama menetap di Guangzhou dan Chang'an. Mereka hidup berdampingan secara damai dengan penduduk lokal dan mulai membangun masjid-masjid kecil yang menjadi pusat ibadah dan pendidikan. Hubungan dengan kekuasaan dinasti Tang ini dimulai dari Kaisar Tang menerima Muslim sebagai kelompok minoritas yang legal. Mereka diberikan hak untuk berdagang dan menetap selama tidak mengganggu ketertiban sosial. Penduduk Muslim ini juga ikut berkontribusi pada kegiatan ekonomi seperti impor sutra, rempah-rempah, dan tekstil dari Asia Barat. Peran ekonomi dan sosial. Pedagang Muslim berperan penting dalam perdagangan internasional, termasuk dengan Timur Tengah dan Asia Tenggara. Keahlian mereka dalam perdagangan internasional membantu pertumbuhan ekonomi kota pelabuhan dan memperkuat keberadaan Islam di Cina. Perkembangan Islam pada masa dinasti Song 960 sampai 1279 Masehi. Pertumbuhan komunitas Muslim. Jadi pada masa Song, populasi Muslim di Cina meningkat. Mereka membentuk jaringan sosial yang erat di kota-kota perdagangan. Peran dalam administrasi dan ekonomi, banyak Muslim menempati posisi strategis dalam administrasi perdagangan dan kepelabuhanan. Mereka juga menjadi penasihat dalam urusan pajak dan manajemen logistik, terutama bagi kargo internasional. Integrasi sosial dan budaya. Muslim di Song mengalami proses adaptasi budaya. Mereka tetap mempertahankan praktik keagamaan, tetapi mulai menyesuaikan pakaian, bahasa, dan interaksi sosial sesuai dengan budaya lokal. Perkembangan Islam pada masa dinasti Yuan 1271 sampai 1368 Masehi. Dimulai dari kehadiran Muslim dari Asia Tengah. Dinasti Yuan atau Mongol membawa banyak Muslim dari Asia Tengah sebagai pejabat administratif, insinyur, dan dokter. Posisi ini memperkuat peran Muslim di pemerintahan dan militer. Penyebaran geografisnya yaitu komunitas Muslim menyebar dari pesisir ke pedalaman, termasuk ke Provinsi Sichuan
Yunnan, dan Henan. Ini menandai ekspansi populasi Muslim ke seluruh Cina, bukan hanya di kota-kota pelabuhan. Kontribusi dalam ilmu pengetahuan dan militer. Muslim di Yuan dikenal sebagai ahli astronomi, arsitektur, dan teknik militer. Mereka memperkenalkan sistem pengukuran, teknologi irigasi, dan pengetahuan medis dari Asia Barat. Hubungannya dengan pemerintah Mongol, Muslim mendapatkan perlindungan khusus dari Kaisar Mongol. Mereka diizinkan mendirikan masjid, sekolah agama, dan pasar komunitas, sehingga Islam berkembang lebih terstruktur dan terorganisir. Perkembangan Islam pada masa dinasti Qing 1644 sampai 1912 Masehi. Kehidupan sosial dan politiknya, Muslim di bawah dinasti Qing menghadapi tantangan kebijakan politik. Beberapa daerah mengalami pembatasan dan konflik sporadis, terutama di wilayah barat seperti Xinjiang. Pertahanan identitas agama. Walaupun menghadapi tekanan politik, komunitas Muslim mempertahankan masjid, madrasah, dan tradisi keagamaan. Hubungan antar etnis Muslim menjadi penting dalam menjaga kohesi komunitas. Kemudian adaptasi dan strategi sosialnya, umat Islam di pedesaan sering menggunakan strategi akomodasi budaya untuk mempertahankan praktik keagamaan sambil tetap loyal kepada kekaisaran Qing. Islam dan budaya Tiongkok. Islam di Cina menyesuaikan diri dengan prinsip Konfusianisme, nilai sosial seperti keharmonisan, penghormatan orang tua, dan etika perdagangan dijadikan jembatan antara agama dan budaya lokal. Selanjutnya seni, arsitektur, dan literatur Islam menunjukkan kombinasi untuk unik antara identitas Muslim dan estetika Tiongkok. Adapun kesimpulan yang bisa Adapun kesimpulan yang bisa kita ambil dari pemaparan materi ini ialah Islam masuk ke Cina melalui jalur damai, terutama perdagangan dan diplomasi. Perkembangan Islam di Cina berlangsung secara bertahap dan kontekstual. Islam di Cina mampu beradaptasi dengan budaya Tiongkok tanpa kehilangan identitas dasarnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada materi kali ini. Saya kembalikan kepada forum. Oke, teman-teman, saya kira malam ini uh, tidak ada diskusi, ya. Uh, Terima kasih, Tuti, atas pemaparannya. Uh, Teman-teman, mohon bisa on cam untuk absensi. Ada Prof masuk gitu. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum, Prof.
Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum, Prof. HP, Prof, tidak aktif audio atau Prof? Halo, Tuti. Ya, Kalau begitu langsung lanjut saja anunya, diskusinya. ya, ya. Baik, saya kembalikan kepada forum. Apakah ada yang mau bertanya, menanggapi, menambahkan materi yang telah dipaparkan tadi? Ya, silakan teman-teman mengajukan pertanyaan, tanggapan, atau konfirmasi terhadap penyajian makalahnya Saudari Tuti Wahyuni. Saya sedikit Iya, moderator. silakan Pak Talib. Eh, Baik, di sini saya menanyakan persoalan budaya dari masyarakat pembawa atau penyebar agama Islam di Cina dan masyarakat Cina itu sendiri. Jadi bagaimana proses yang terjadi atau proses signifikasi Islam eh, atau Islamisasi yang beradaptasi dengan budaya Cina? Mungkin bisa dijelaskan dari sejarah dan eh, pengaruh dari budaya Cina terhadap agama Islam itu sendiri. Sekian. Jadi diharapkan untuk teman-teman yang mengajukan pertanyaan untuk bisa mengetik kembali di room chat. Jadi bagaimana ini? Langsung dijawab atau? Pertanyaan kedua dari saya. Oh ya, baik, silakan.
Pertanyaannya, eh, bagaimana gerakan intelektual Han Kitab pada masa dinasti Ming dan Qing merepresentasikan upaya sinisasi Islam yang bersifat otonom? Bagaimana kemudian para sarjana Muslim seperti Wang Dayu atau Liu Xi melakukan negosiasi epistemologis antara konsep tauhid dengan metafisika neo-konfusianisme, dan sejauh mana adaptasi linguistik ini dapat dianggap bertahan sebagai strategi bertahan hidup sekaligus upaya rekonsiliasi identitas sebagai Muslim sekaligus warga Kekaisaran Cina. Pertanyaannya sudah ada di kolom chat Zoom ya. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin saya bisa jawab dulu sebentar, baru lanjut lagi Ya, oke. di kloter. Baik. Jadi saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Abdul Muthalib dengan pertanyaan yang berbunyi seperti ini. Bagaimana proses signifikasi Islam atau Islamisasi yang beradaptasi dengan budaya Cina? Signifikasi Islam atau yang dimaksud dengan bukan Islamisasi dalam arti pemaksaan, di sini adalah proses adaptasi ajaran dan praktik Islam ke dalam konteks budaya, sosial, dan politik Tiongkok tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasar akidah dan syariat. Jadi proses ini berlangsung bertahap, damai dan kultural, terutama sejak abad ke-7 Masehi. Jadi proses signifikasi Islam secara sistematis itu ada di tahap awal, yaitu kontak dagang dan diplomasi pada abad ke-7 sampai 9 Masehi. Jadi Islam ini masuk ke Tiongkok melalui pedagang Arab dan Persia, yaitu jalur sutra darat dan maritim. Ciri-ciri tahap ini yaitu Muslim tidak melakukan dakwah yang mengandung konfrontatif atau menetap di komunitas dagang. Selanjutnya menjaga identitas Islam tetapi menghormati struktur sosial di Tiongkok. Jadi di sini dia belum terjadi signifikasi yang penuh. Masih ada fase koeksistensi. Selanjutnya tahap integrasi sosial dan perkawinan yang terjadi pada abad 10 sampai 13 Masehi. Yaitu pada masa dinasti Song dan Yuan. Ditandai dengan terjadinya perkawinan campuran Muslim Tionghoa. Muslim mulai menggunakan bahasa Mandarin. Nama Arab diganti dengan nama Tionghoa yang bernuansa Islam. Seperti nama Muhammad yang ditandai dengan Ma, kemudian Hasan yang ditandai dengan Ha, Husain yang ditandai dengan Hu. Jadi itu semua adalah termasuk identitas Islam yang bersifat tetap, tetapi ekspresi kulturalnya mulai dari Tionghoa. Tahap ketiga yaitu adaptasi budaya dan simbolik yang terjadi pada abad 14 sampai 17 Masehi. Jadi disinilah tahap yang sebenarnya inti dari signifikasi Islam, mulai dari arsitektur, yaitu masjid yang berbentuk kelenteng. Jadi kelenteng di sini adalah tanpa kubah. Contohnya pada Masjid Niuji yang ada di Beijing. Kemudian pada bahasa dan istilah. Jadi konsep Islam dijelaskan dengan terminologi Konfusianisme.
yang dicontohkan dalam bentuk kata Allah, Zenzu, yang artinya Tuhan yang Maha Benar. Kemudian syariat yang berbunyi li, artinya tata moral. Kemudian ada pula batas signifikasi adaptasi tanpa asimilasi akidah. Hal yang tidak disignifikasi itu ada tauhid, sholat, puasa, syubhat atau hal haram. Yang disignifikasi itu bahasa, simbol, arsitektur, etika sosial. Jadi yang bisa kita simpulkan atau yang bisa menjadi pegangan bahwa budaya itu menyesuaikan diri dengan Islam, bukan Islam yang berubah akidahnya. Signifikasi Islam itu adalah strategi kultural minoritas Muslim di Tiongkok yang dijadikan untuk bertahan hidup, kemudian diakui negara, dan menyebarkan Islam secara damai. Mungkin itu jawaban dari saya untuk pertanyaan dari Abdul Muthalib, saudara Abdul Muthalib. Saya kembalikan kepada penanya. Apakah ada yang mau ditanggapi atau ada yang mau ditambahkan? Baik. Saya rasa sudah cukup lengkap jawaban dari Saudari Tuti. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Muhammad Farid Wajidi. Bagaimana? Saya baca ulang dulu pertanyaannya. Jadi bagaimana gerakan intelektual Han Kitab pada masa dinasti Ming dan Qing mempresentasikan upaya sinisasi Islam yang bersifat otonom? Kemudian bagaimana para sarjana muslim seperti Wang Dayu atau Liu Zi melakukan negosiasi epistemologis antara konsep tauhid dengan metafisika neo-konfusianisme Li dan Qi, dan sejauh mana adaptasi linguistik ini dianggap sebagai strategi bertahan hidup atau survival strategi, sekaligus upaya rekonsiliasi identitas sebagai muslim dan sekaligus warga Kekaisaran Cina. Baik, jadi saya akan menjawab pertanyaan saudara. Itu yang pertama, Han Kitab di sini adalah sebagai sinisasi Islam yang bersifat otonom. Jadi gerakan intelektual Han Kitab pada masa dinasti Ming 1368 sampai 1644 dan Qing 1644 sampai 1912. Dia di sini merepresentasikan sinisasi Islam yang otonom. Jadi bukan hasil rekayasa negara atau bentuk dari asimilasi koersif. Keotonomannya terlibat dalam 3 aspek utama. Yang pertama, aktor internal. Proyek sinisasi ini digerakkan oleh sarjana muslim sendiri ya. Jadi bukan elit Konfusian atau negara kekaisaran. Termasuk tadi Wang Dayu, Liu Zi, dan Mazu. Dia menulis bukan untuk mengkonfusikan Islam, tetapi untuk membela rasionalitas Islam di hadapan kosmologi Tiongkok. Yang kedua, motif defensif intelektual.
Alkitab lahir dalam konteks sebagai Muslim yang menjadikannya minoritas religius. Kemudian dia mendominasi epistemologi. Neo-Konfusianisme sebagai state ortodoks. Jadi bisa dikatakan bahwa sinisasi ini merupakan strategi bertahan epistemik atau epistemic survival. Supaya Islam dapat dipahami, diterima, dan tidak dicurigai. Selanjutnya, medium bahasa dan kategori lokal. Penggunaan bahasa Mandarin klasik bukan penyerahan teologis, melainkan strategi translasi konseptual agar Islam dapat berbicara dalam grammar intelektual Tiongkok. Jadi dengan demikian, Alkitab bukan sekadar adaptasi budaya, tetapi juga merupakan proyek intelektual sadar untuk memberikan posisi Islam sebagai tradisi rasional yang setara. Berbeda lagi halnya dengan negosiasi epistemologis, yang tadi tauhid dan metafisikanya, Li dan Qi. Jadi titik ketegangan epistemologisnya itu memiliki perbedaan yang ontologis. Seperti pada tauhid Islam itu dia Tuhan transenden personal. Kalau dia neo-konfusianisme berarti prinsip kosmik impersonal, yaitu berarti pencipta absolut. Kalau dia neo-konfusianisme, dunia diartikan lahir dari dinamika. Dan menjadikan, kalau tauhid Islam itu dia menjadikan wahyu sebagai sumber pengetahuan, sedangkan yang tadi neo-konfusianisme itu dia menjadikan moral kosmik sebagai dasar. Dili di sini dipahami sebagai tatanan rasional ciptaan Tuhan, bukan prinsip yang otonom. Beda lagi halnya dengan Qi. Dia memposisikan sebagai materi yang digerakkan kehendak ilahi. Sedangkan Zhenzu atau Tuhan, dia berada di luar Li dan Qi tadi. Jadi Zhenzu di sini dia menjadikan Tuhan sebagai sebab pertama, ada campur tangan dari Tuhan. Wang Dayu itu menjaga transendensi Tuhan sambil menghindari konflik frontal dengan kosmologi Konfusian. Seperti yang telah dipaparkan tadi perbedaannya. Kalau disederhanakan, gerakan Alkitab itu mempresentasikan sinisasi Islam yang otonom, reflektif, dan defensif. Kemudian negosiasinya antara tauhid Li dan Qi itu dilakukan melalui reinterpretasi seperti yang tadi, bukan penggantian, tetapi melakukan adaptasi linguistik yang seperti strategi survival minoritas, kemudian upaya rekonsiliasi identitas religius dan keluargaan. Jadi Islam itu tidak menjadi kurang Islami hanya karena berbahasa Tiongkok, tapi justru menunjukkan daya hidupnya dengan bahasa itu sendiri. Baik, saya kembalikan kepada penanya. Apakah ada yang bertanggapi atau ada yang ditambahkan? Ya, oke. Terima kasih Bu Tuti atas jawabannya. Silakan lanjut ke pertanyaan teman yang lain. Ya,
Dari Indah mungkin atau Pak Arjun, Pak Sadino. Eh, Afwan sebelumnya Saudari Indah Sari Dewi itu lagi ada ujian di bandara. Jadi mungkin belum bisa ikut tuh diskusi. Ya, silakan lanjut ke pertanyaan lain. Tuti, Iya, kalau sudah tidak ada yang bertanya, mungkin silahkan kasih kesimpulan dan kata penutup, baru kita akhiri perkuliahan. baik. Tapi Soalnya Pak Prof bermasalah audio HP-nya. begitu. Ini Pak. Hmm. Sebelumnya saya mau berucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan. Adapun kesimpulan dari beberapa pertanyaan yang tadi sudah dijawab, yaitu uh, Islam masuk ke Cina itu melalui jalur yang damai, terutama pada perdagangan dan diplomasi. Jadi perkembangan Islam di Cina itu berlangsung secara bertahap, dan kontekstual Islam di Cina itu mampu beradaptasi dengan budaya Tiongkok tanpa kehilangan identitas dasarnya. Seperti juga tadi yang dipertanyakan tentang gerakan intelektual Han Kitab pada masa dinasti Min dan Qing itu menunjukkan bahwa sinisasi Islam merupakan proses otonom, reflektif, dan strategis yang digerakkan oleh sarjana muslim itu sendiri ya, sebagai respon atas posisi Islam sebagai minoritas dalam tatanan epistemologis dan politik kekaisaran Tiongkok pada waktu itu. Baik, mungkin itu saja. Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri. Ya, silakan tutup. Iya.
Setelah Tuti masih ada 2 makalah ya, Iya kah? Indah Sari Dewi dan Pak Oh, Sadino Sadana. Saudari Indah Maksudnya Sardewi. maksudnya bukan malam ini. Oh, Ya, iya. silakan Tuti tutup. Pak Prof juga sudah keluar. Baik, saya akhiri pemaparan materi pada pekan ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Syukran wa Akhir. jazakumullah khair buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.